Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini kita akan membahas materi matematika SMA wajib, yaitu tentang materi peluang. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, sebenarnya kita udah bahas materi sebelumnya yang ngebahas tentang peluang juga. Nah, untuk kali ini adalah materi terakhir dari peluang kejadian ya. Nah, jadi peluang kejadian yang kita bahas di sini adalah tentang kejadian majemuk, di mana ada beberapa rumus yang akan kita bahas di sini. Oke? Nah, yang pertama yaitu tentang peluang kejadian sembarang atau beririsan. Nah, seperti ini. Jadi, peluang kejadian sembarang atau beririsan, dia mengikuti konsep dari himpunan ya. Nah, khususnya tentang diagram Venn. Nah, di sini ada himpunan A, ya, ada himpunan B, dan ini adalah irisan keduanya, yaitu A iris B. Nah, untuk peluang itu sendiri, kalau dalam konsep peluang, untuk irisan ini dibaca biasanya dan, ya, simbol ini dibaca dan, kemudian simbol ini dibaca atau. Nah, jadi kalau ada dua kejadian yang saling beririsan, maka rumus dari perhitungan peluangnya yaitu seperti ini. Kalau nanyakan peluang A atau B gitu ya. Peluang A atau B, maka peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B ya, di mana A iris B ini menyatakan kejadian keduanya ya, atau irisan keduanya. Kemudian peluang A ini menyatakan kejadian peluang A, peluang B ini menyatakan kejadian peluang B. Oke ya. Nah, biasanya di dalam soalnya akan ada penggunaan kata atau, karena ini diartikan sebagai kata atau ya. Nah, jadi nanti cara atau teknik mengenali peluang kejadian irisan pertama adalah ada penggunaan kata atau, kemudian ada irisan dari kedua kejadian tersebut. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba aja ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soal untuk peluang yang memiliki irisan. Oke ya. Nah, jadi gimana cara ngenalin soal itu beririsan atau tidak? Pertama, kita harus jabarin dulu kejadian yang dimaksud dari soal tersebut. Kemudian kita perhatikan apakah dia menggunakan kata atau tidak. Nah, di sini menggunakan kata atau. Nah, jadi berarti ini kemungkinannya beririsan atau tidak beririsan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya. Di sini katanya satu dadu. Berarti sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi NS-nya itu ada 6. Nah, itu untuk sampelnya ya. Kemudian kejadian pertamanya kita katakanlah A. Kejadian pertamanya A yaitu genap. Nah, di sini untuk genapnya apa aja? Untuk satu buah dadu yaitu 2, 4, 6 ya kan. Nah, jadi NA itu berarti ada 3. Nah, kemudian kejadian keduanya apa? Yaitu B kita sebut ya. Yaitu lebih dari 3. Lebih dari 3 itu apa aja? Yaitu 4, 5, 6. Itu kita katakan NB untuk total kejadiannya. 3 juga, ya kan? Nah, dari sini kita coba amatin. Apakah kejadian A dan kejadian B saling beririsan atau tidak? Nah, jadi kalau masih bingung makna dari irisan, irisan itu artinya ada yang sama. Ada yang sama dari dua kejadian atau lebih, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya ada angka 4 dan angka 6 yang sama, baik di kejadian A ataupun di kejadian B. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. A iris B sama dengan yaitu 4 dan 6. Nah, sehingga kita bisa buat N A iris B itu sama dengan 2. Oke ya. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya ini adalah peluang kejadian saling beririsan. Pertama ada irisan dari kedua kejadiannya. Kemudian ada kata atau ya, penggunaan kata atau. Jadi kita bisa tulis seperti ini untuk hitung peluangnya. Peluang A atau B berarti peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B ya. Ingat lagi konsep peluang. Peluang itu konsepnya adalah kejadian per sampel, sehingga kita bisa buat NA per NS ditambah NB per NS dikurang N A iris B per NS. Oke ya. Nah, NA-nya berapa? 3 ya. Nah, NS-nya di situ ada 6 ya. NB-nya juga 3, NS-nya 6, NA iris B-nya di situ 2 per 6. Nah, ini kalau kita jumlah dan kurangkan, berarti 3 ditambah 3 dikurang 2 ya. Berarti 6 dikurang 2, 4 ya. 4 per 6. Kita sederhanakan ya, kita bagi 2. Berarti ini 2 per 3. Nah, jadi peluang muncul angka genap atau angka lebih besar dari 3 dari kejadian ini adalah 2 per 3. Oke ya, gimana? Bisa dipahami? Nah, kalau
kurang paham boleh tanyakan apa yang kurang paham atau belum dipahami di kolom komentar. Nanti Kak coba jawab ya pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, nah di materi yang bagian B kita akan ngebahas tentang peluang dua kejadian saling lepas atau asing. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari yang pertama tadi, yang A tadi ya, yaitu saling beririsan. Nah, untuk saling lepas itu dia ada dua himpunan ya, atau dua kejadian lah kita bilang ya. Dua kejadian yang tidak memiliki irisan seperti ini. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn dia seperti ini, dia tidak saling berpotongan ya. Nah, rumusnya juga masih sama, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, bedanya tidak dikurang dengan irisannya karena dia tidak memiliki irisan. Oke ya. Nah, jadi ini dikatakan peluang saling lepas atau saling asing. Nah, untuk contoh soalnya kita coba aja langsung ya ke contoh soalnya biar lebih paham. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh soalnya. Nah, di sini udah ada soalnya. Di soal disebutkan bahwasanya sebuah kantong berisi 4 bola merah. Kita coba tulis dulu ya, 4 bola merah. Oke, bola merah ya. Bola merah itu ada 4. Kemudian bola putihnya ya, bola putihnya itu ada 3. Kemudian bola hitam ya, bola hitam. Nah, itu ada 3 juga ya. Nah, dari sini diambil, katanya diambil ya, diambil satu buah bola gitu ya, secara acak. Nah, yang ditanya adalah peluang terambil bola merah atau hitam. Nah, dari sini kita juga udah tahu bahwasanya ini nanyakan tentang peluang saling lepas bisa ya, atau saling beririsan gitu ya. Nah, tapi dari sini kita paham bahwasanya ini akan saling lepas ya, atau saling asing ya. Nah, kenapa? Karena di sini tidak mungkin terjadi irisan antara bola merah, bola putih, dan bola hitam gitu ya. Karena tidak bisa terjadi suatu irisan atau suatu hal yang sama gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena objeknya juga berbeda secara warnanya, oke ya. Nah, jadi langkah pertama kita tentuin dulu ruang sampel dari kejadian ini. Nah, untuk menentukan ruang sampel kita totalin dulu bolanya. Berarti ini bolanya ada 10. Nah, jadi untuk sampelnya karena dia diambil satu bola ya, satu bola, berarti sampelnya tuh kita gunakan kombinasi ya. Kenapa menggunakan kombinasi? Nah, di video sebelumnya udah dibahas juga tentang peluang. Kenapa hal-hal seperti ini digunakan kombinasi ya. Silakan tonton aja di video sebelumnya yang ngebahas tentang ruang sampel ya. Jadi untuk sampelnya ini kombinasi 10,1 karena kita akan ambil satu bola dari 10 bola yang ada. Nah, berarti sesuai dengan rumus kombinasi ini jawabannya 10 ya. Nah, jadi nggak hitung lagi ya secara detail. Oke ya, karena udah dibahas juga di video yang ngebahas tentang kombinasi ya, gimana cara menghitung kombinasi 10-1. Oke ya, kemudian kejadiannya. Kejadiannya ini apa nih? Kejadiannya tadi, coba lihat lagi, yaitu bola merah ya, atau bola apa tuh? Bola hitam ya. Nah, bola hitam. Nah, untuk bola merahnya tuh kombinasi merahnya berapa? Merahnya 4 ya. Mau diambil 1, berarti kombinasi 41. Nah, ini hasilnya juga 4. Kemudian bola hitamnya itu 3 ya. Ya, berarti kombinasi 3-1. Oke ya, karena mau ambil 1. Nah, berarti ini 3. Nah, karena dia saling lepas atau saling asing, sehingga kita bisa buat peluangnya. Nah, kalau untuk bola merah kita katakanlah ini A ya. Ini A, ini B, oke ya. Berarti peluang A atau B, nah kita bisa buat peluang A ditambah peluang B, oke ya. Jadi peluang A kan sesuai dengan rumus peluang NA ya, per NS ya, kejadian per sampel ya. Ini NB per NS. Nah, dimana NA-nya itu 4, NS-nya 10, NB-nya 3, NS-nya 10. Sehingga ini 7 per 10. Nah, ini adalah nilai peluang dari terambilnya bola merah atau bola hitam. Oke ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga mengerjakannya seperti ini ya. Kita jumlahkan aja. Seperti ini kita jumlahin 7 ya kan. Jadi peluang A atau B sama dengan N A atau B per NS. Ya, juga bisa seperti ini. Ya, berarti ini 7 per 10 juga ya kan. Nah, karena ini adalah N A atau B-nya ya, yaitu totalnya. Jadi kita bisa kerjain dengan dua versi ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah kejadian saling lepas. Kenapa? Karena tidak ada irisan di antara ketiga jenis bola tersebut secara warnanya, ya.
Jadi tidak memungkinkan terjadi irisan. Nah, bisa juga kita tambahkan sebagai contoh tambahan seperti ini. Misal satu dadu nih, satu dadu ditos, ya, ditos atau dilempar. Nah, A itu kejadian muncul ganjil, ya, ganjil. Apa aja ganjil? Muncul ganjil itu yaitu 1, 3, 5, ya kan? Nah, kejadian B muncul genap. Genap apa aja? Nah, genap itu adalah 2, 4, 6. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya tidak ada kejadian yang sama ya, atau tidak beririsan di antara kejadian A dan B ya. Di sini kan nggak ada yang sama ya, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, ini juga kejadian saling lepas atau saling asing. Sehingga kalau kita mau hitung, ya konsepnya tetap sama seperti ini tadi, yaitu peluang A ditambah peluang B gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau hitung nih, NA-nya ada 3, NB-nya ada 3 juga, dan NS-nya 6 ya, karena satu dadu. Nah, jadi peluang A atau B itu berarti peluang A ditambah peluang B, ya kan? Nah, jadi sesuai dengan rumus peluang kejadian per sampel, berarti ini 3/6 ditambah 3/6, ya kan? Nah, berarti ini berapa nih? 6/6, oke ya, atau 1. Nah, itu dia. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Karena saya itu aja untuk penjelasan contoh ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di bagian C, yaitu peluang kejadian saling bebas. Nah, jadi gini, kalau kita punya dua kejadian, yaitu A dan B, maka dia dikatakan kejadian saling bebas ketika kejadian A dan B itu tidak saling mempengaruhi. Jadi, A itu nggak mungkin mempengaruhi si B, dan B juga nggak mungkin mempengaruhi A, gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri dari soal yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas, itu ada penggunaan kata dan. Jadi misal A dan B gitu. B dan A atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau peluang yang sebelumnya tadi itu ada penggunaan kata atau. Nah, di sini ada penggunaan kata dan. Nah, jadi rumusnya dirumuskan seperti ini. Peluang A dan B. Nah, ini irisan ya dibaca dan, yaitu peluang A kali peluang B. Nah, jadi salah satu ciri-cirinya misal kita gini ya. Kita bikin contohnya lah biar lebih paham ya. Jadi misal ada satu karung, kita katakan karung. Ini karungnya ya. Ini ada bola-bola, ada bola gitu ya. Nah, mau diambil satu buah dari sini, satu buah dari sini. Nah, ini kalau ditanya, kalau kita katakanlah karungnya A dan B. Ya, jadi peluang ini ada merah, ini ada hitam gitu ya. Nah, peluang terambilnya bola merah pada karung A ya. Ya, kemudian merah pada karung A dan hitam pada karung B gitu ya. Nah, ini kejadian saling bebas. Kenapa? Karena antara karung A dan karung B itu nggak saling mempengaruhi dan nggak mungkin saling mempengaruhi juga ya, karena dia dua karung yang terpisah ya. Nah, jadi tidak mungkin bola-bola yang ada di sini ya kan mempengaruhi bola-bola yang ada di sebelahnya juga gitu ya. Nah, jadi ini kejadian saling bebas. Selain penggunaan kata dan, misal dia kejadiannya secara terpisah seperti ini juga tidak mungkin saling mempengaruhi, maka dikatakan saling bebas ya. Nah, kemudian tadi ingat ada penggunaan kata dan ya. Oke. Nah, kita lihat aja contoh yang berikut ini supaya lebih jelas bagaimana konsep perhitungan peluang kejadian saling bebas. Oke. Nah, sekarang kita di contoh nih. Nah, ini udah ada contohnya. Kita coba lihat ya. Jika peluang Budi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4. Nah, kita tulis dulu, yaitu peluang Budi 0,4. Dan peluang Susi, ya, peluang Susi itu 0,3. Maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah, nah, jadi di sini ada kalimat maka peluang mereka berdua. Nah, berdua, ya, berdua itu kan artinya si Budi dan si Susi. Sehingga kita bisa imbuhkan atau tambahkan kata dan ya, Budi dan Susi ya. Nah, nggak mungkin kita tambahkan kata atau, karena kalau kata atau itu berarti salah satunya, sementara kata dan itu kan harus kedua-duanya gitu ya. Jadi walaupun di soalnya nanti tidak ada kata dan, tapi kalau dia secara bersama-sama mengerjakannya, berarti itu kejadiannya saling bebas gitu ya. Nah, kenapa ini dikatakan saling bebas? Karena nggak mungkin kemampuan dari si Budi menyelesaikan soal tersebut mempengaruhi kemampuan si Susi menyelesaikan soal gitu ya, karena dia dua orang yang berbeda. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Peluang kalau Budi itu kita katakan A, ini kita katakan B ya, Susi. Peluang A dan B itu berarti peluang A
dikali dengan peluang B. Nah, peluang A-nya berapa? 0,4 ya. Peluang B-nya 0,3. Nah, berarti ini kalau kita kalikan 0,12. Nah, jadi peluang mereka menyelesaikan soal tersebut adalah 0,12. Oke ya, gimana? Bisa dipahami? Nah, itu aja ya untuk peluang saling bebas ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di bagian terakhir nih, yaitu bagian D kita ngebahas tentang peluang kejadian bersyarat atau peluang bersyarat gitu ya. Nah, jadi kalau misal kita punya dua kejadian ya. Nah, di mana seperti ini kita katakanlah A dan B ya kejadiannya. Jadi peluang bersyarat itu nunjuki kalau kejadian A berpengaruh terhadap kejadian B atau sebaliknya. Sehingga tiap kejadian saling berpengaruh baik untuk kejadian A atau B. Nah, jadi gini. Kalau misalkan kita punya kejadian, misalkan kejadiannya adalah A dan B. Jadi peluang kejadian A itu ya terjadi dengan syarat kejadian B itu telah terjadi, atau peluang kejadian dari B itu terjadi dengan syarat kejadian A udah terjadi. Jadi ini dua kejadian yang saling mempengaruhi. Jadi nggak mungkin A itu terjadi sebelum B terjadi, atau sebaliknya nggak mungkin B itu terjadi sebelum A terjadi. Nah, ini dikatakan peluang kejadian bersyarat. Sehingga rumusnya seperti ini nih, ada dua. Nah, jadi peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B terjadi dengan syarat A telah terjadi, atau seperti ini juga, peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang A terjadi dengan syarat B telah terjadi. Itu ya. Jadi ini syaratnya yang sebelah sini ini adalah syaratnya. Syarat untuk terjadinya A ya, ini adalah syarat untuk terjadinya B, ini adalah syarat untuk terjadinya A gitu ya. Nah, terkadang ada juga yang nuliskan untuk yang ini, ada juga yang nuliskan seperti ini. Peluang B dengan syarat A telah terjadi, yaitu peluang A dan B dibagi dengan peluang A ya. Atau untuk yang ini peluang A dengan syarat B telah terjadi, itu peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Nah, ini dua rumus yang harus dipahami ya. Untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soalnya aja ya, biar lebih gampang memahaminya. Oke, sekarang kita di contoh soal untuk peluang kejadian bersyarat ya. Nah, di sini ada sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil dengan syarat. Nah, di sini ada syaratnya, dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, jadi untuk ngejawab soal ini ya, untuk ngejawab soal kejadian bersyarat, ciri-ciri soalnya nanti gini, selalu ada kata syarat ya, syarat siapa yang terlebih dahulu terjadi, gitu biasanya ciri-ciri soalnya gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk nandain apakah dia kejadian saling bebas atau bersyarat, maka biasanya di soal akan dilampirkan kata-kata atau kalimat yang menyatakan dengan syarat muncul kejadian ini terlebih dahulu, gitu biasanya ya. Nah, di sini kita definisikan dulu NS-nya ya, sampelnya. Sampelnya itu 1 2 3 4 5 6, sehingga NS-nya itu ada 6 ya. Kemudian di sini kan ada dua kejadian, yaitu ganjil dan prima ya. Nah, ganjil kita tuliskan dia A ya. Berarti kalau ganjil apa aja? Ganjil itu 1, 3, 5 ya. Jadi NA-nya ada 3. Kemudian berikutnya prima. Nah, kita katakanlah B ya. Jadi ini bebas sih, nggak mesti A dan B ya. Jadi prima itu 2, 3, 5 ya. NB sama dengan 3. Nah, yang menjadi syaratnya di sini adalah kita lihat ya, menjadi syaratnya yaitu bilangan prima ya, bilangan prima. Sehingga kita bisa tulis rumusnya seperti ini. Jadi peluang syaratnya prima ya, berarti B. Ya, ini syarat ya. Ini syarat. Jadi syarat tuh harus yang di sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian yang di sini A. Oke. Nah, bisa dipahami nulis rumusnya. Jadi peluang A ya dengan syarat peluang A terjadi dengan syarat B telah terjadi. Maka di sini ini sebagai syarat. Syaratnya kan prima, maka primanya ada di sini atau B-nya ada di sini, oke ya. Nah, kita tuliskan rumusnya apa? Rumusnya N A iris B per peluang dari B, gitu ya. Nah, sorry, ini peluang kok NA ya. Nah, oke, itu peluang A iris B per peluang B. Nah, jadi kalau misalkan tadi A menjadi syarat ya, kalau A-nya menjadi syarat atau ganjilnya menjadi syarat, jadi nanti dia seperti ini. B ya, ini A, ini sebagai syarat kalau misalkan ya. Kalau misalkan A-nya sebagai syarat, sehingga nanti peluang A
iris B per NA. Sorry, kok NA lagi? PA gitu ya. Nah, oke, gimana? Bisa nuliskan rumusnya? Nah, dari sini kita paham bahwasanya kita harus cari peluang A. Peluang B gitu ya. Nah, peluang B berapa? Peluang B yaitu NB per NS. Nah, NB-nya berapa? 3, NS-nya berapa? 6. Jadi, kalau kita sederhanakan 1 per 2, ya kan? Sama-sama bagi 3. Nah, kemudian peluang A iris B. Nah, dari sini A iris B kita harus cari dulu. Nah, jadi dari dua kejadian ini A iris B-nya berapa gitu. Nah, coba lihat kejadian A dan B-nya. Di sini kan ada angka 3 yang sama, angka 5 yang sama. Berarti A iris B itu ada 3 ya. 3 sama 5 gitu ya. Nah, jadi NA iris B itu ada 2. Nah, sehingga peluang A iris B itu adalah NA iris B per NS. Nah, ada berapa? 2 ya. NA iris B-nya, NS-nya ada 6. Berarti ini 1 per 3. Nah, jadi peluang NA iris B 1 per 3, peluang B-nya 1 per 2. Ini kita bagikan gitu ya. Jadi 1 per 3, ingat, ini kita balik ya, kita balik 2 per 1, ini kita coret jadi 2 per 3. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata prima terlebih dahulu ya, itu adalah 2 per 3 ya. Jadi sekali lagi, peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu itu adalah 2 per 3. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Karena saya itu aja untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang peluang, dan ini adalah video terakhir yang ngebahas tentang peluang ya, khusus untuk materi SMA Matematika Wajib kelas 12. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga membantu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.